Waktu Jepang datang ke Indonesia, mereka nggak datang sebagai pahlawan. Mereka datang seperti monster kelaparan, pakai topeng saudara tua. Tapi ternyata mereka seret kita semua ke dalam mimpi buruk. Kami datang untuk membebaskan Asia, katanya. Padahal kenyataannya, mereka datang untuk menghisap, menyiksa, dan menghancurkan. Bagian 1 penjajahan. Saat Indonesia dilindas, ada dampak positif? Iya, sedikit. Tapi bayangkan, rakyat dilatih jadi tentara lewat PITR. Latihan militer keras, disiplin ketat. Ini melahirkan pejuang, tapi juga trauma. Nasionalisme meledak karena penderitaan. Rakyat sadar, lebih baik mati berdiri daripada hidup dijajah. Rakyat diberi secul kekuasaan, cukup buat merasakan aroma kemerdekaan. Lalu dirampas lagi. Tapi sisanya, gelap, kejam, penuh air mata. Romusa jutaan rakyat dipaksa kerja tanpa upah, dipukuli, dikirim jauh. Banyak yang mati dan gak pernah kembali. Kelaparan beras disita, perut kosong. Anak-anak menangis malam-malam karena lapar. Pendidikan hancur, sekolah ditutup. Anak-anak dibutakan dari ilmu. Tubuh dan jiwa dihancurkan, diseret, disiksa, dipaksa tunduk pada kaisar asing yang bahkan gak pernah mereka lihat tuh. Bagian 2 Romusha, kuburan tanpa batu nisan. Romusha bukan kerja bakti, ini neraka. Orang-orang tua, muda, sakit, sehat diambil paksa dari rumah, dikirim ke hutan, gunung, luar negeri, buat bangun rel, jalan, bentang demi perang Jepang. Mereka nggak dikasih cukup makanan, nggak ada obat. Kalau lelah, dipukul. Kalau sakit, dibuang. Ratusan ribu meninggal diam-diam, dikubur di tanah yang mereka gali sendiri. Indonesia menangis, tapi dalam diam. Bagian 3 Hiroshima Nagasaki, ketika api menyala untuk kita. 6-9 Agustus 1945, 2 kota besar Jepang dihancurkan bom atom. Sekali ledak, puluhan ribu orang hilang. Dalam hitungan detik, Hiroshima dan Nagasaki jadi lautan api. Dan 15 Agustus, Jepang menyerang. Penjajah itu sekarat. Dan untuk pertama kalinya, kita lihat celah. Ini kesempatan, sebelum mereka bangkit lagi. Bagian 4 Kenapa rakyat awalnya sambut Jepang? Karena rakyat udah terlalu capek dijajah Belanda 350 tahun. Lalu datang Jepang, senyum manis, janji kemerdekaan, bawa slogan saudara tua. Semua itu topan. Dan begitu mereka berkuasa, topeng itu dibuang. Diganti wajah bengis, brutal, haus darah. Bagian 5 Propaganda, senjata tanpa peluru. Jepang pelindung Asia, cahaya Asia, pemimpin Asia. Kata-kata ini diulang terus, bukan untuk menginspirasi, tapi untuk mencuci otak. TAP pagi, anak-anak harus hormat ke arah Tokyo. Nyanyi lagu Kimigayo dengan wajah kosong. Bahasa Jepang dipaksa, berita disensor, film, koran, radio semuanya diatur. Satu pesan, tunduk atau mati. Bagian 6 hasilnya, negeri ini babak belur. Tapi dari luka itu, lahir tekad bajan. Rakyat sadar, kita harus bebas, atau kita semua akan hancur. Bagian 7 Rengas Dengklok, penculikan untuk kemerdekaan. 16 Agustus tahun 1945 pemuda menculik Soekarno dan Hatta, dibawa ke desa Suigi, Rengas Dengklok. Kenapa? Karena mereka takut Soekarno terlalu lembut, terlalu menunggu Jepang. Padahal Jepang udah kalah. Dan momen seperti ini cuma datang sekali. Kalau dilewatkan, habis sudah. Bagian 8 Proklamasi, ditulis dalam sunyi, dibaca dalam mempa sejarah. Dini hari 17 Agustus, di rumah Laksamana Maeda, seorang perwira Jepang yang berpihak pada kita. 3 tokoh duduk di meja. Soekarno menulis, Hatta menyusun kalimat, Subarjo mengusulkan isi, Sayuti Melik mengetik naskah, cepat dan gugup, karena siapa tahu, satu suara dari luar, bisa berarti peluru. Bagian 9 isi proklamasi, 2 kalimat, 1 dunia baru. 1. Kami bangsa Indonesia menyatakan kemerdekaan. 2. Kami ambil alih segalanya, tanpa izin, tanpa diskusi, keras, padat, dan tak bisa ditarik kembali. Bagian 10-17 Agustus, kemerdekaan dari teras rumah. Pagi hari, 17 Agustus, bukan di stadion, bukan di istana, di teras rumah Soekarno Pegangsaan Timur No. 56.
Bendera dijahit oleh Fatmawati, dikibarkan oleh dua pemuda. Dan ketika Soekarno membacakan proklamasi, udara pun seakan ikut bergetar. Bagian 11 jurnalis Suara Kemerdekaan. Berita proklamasi disebar diam-diam. Lewat koran, radio, bisikan dari mulut ke mulut. Dia dan jurnalis lainnya bertaruh nyawa. Demi satu hal, seluruh Indonesia harus tahu, kita sudah merdeka. Closing, kemerdekaan bukan hadiah, bukan pemberian, tapi darah, luka, dan keberanian untuk melawan di tengah kehancuran. Dan semuanya dimulai dari neraka bernama penjajahan Jepang.